Mas Ari, resepnya gimana keluarga kok bisa lancar-lancar aja? Wah, saya nggak punya resep. Resep saya cuma satu. Saya jalankan kewajiban saya sama Allah. Allah akan bereskan semua kehidupan saya di dunia. Ketika kita bicara Arie Untung, bicara seorang Feni, bicara seorang Laudis Nabila, kita tentunya bicara mereka sebagai public figure. Pengikut mereka banyak, follower mereka banyak, kemudian apa-apa sudah didapat ya. Artis itu mulai harta, cinta, mungkin bahkan kedudukan, popularitas semuanya dapat. Yang hari ini itu mungkin itulah yang dicari anak-anak muda khususnya hari ini ya. Tetapi ternyata mereka mencoba berjuang untuk justru meninggalkan dunia yang selama ini membesarkan mereka. Yang awalnya mereka mengajak pada wow, sekarang mereka mengajak pada wow gitu ya. Jadi apa gitu ya. Nah, kita akan tanya aku grogi tenan loh, serius sih. Jebule Kang Asep ki ganteng banget loh ya. Ya, alhamdulillah. Baik, kita tanya, apa yang kemudian menjadi momentum teman sekalian nanti dari Mas Arie, momentum kenapa sih kemudian meninggalkan dunia yang selama ini membesarkan, walaupun kemudian belum meninggalkan total, tapi kemudian arah atau narasi kehidupan dari teman-teman ini kayaknya makin lama makin kerasa, ya Allah deket banget sama Allah, padahal dulu itu kayaknya jauh banget. Nah, apa yang kemudian menjadi momentum kenapa kemudian memilih jalan hijrah? Silakan Mas Arie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum pemirsa Insert. Salah lagi saya. Salah terus. Oh, gini duduknya gini. Oh ya. Setajam. Itu beda. Oh, beda ya. Itu silet. Oh, silet. Untung pakai huruf E ya. Oh iya. Oh iya ya. Oke. Kalau A kan silat. Silat. Nah, ya. Kalau pakai U sulit. Oh, sulit. Kalau O sholat. Nah, Sholat. ya. Kita ngomong itu aja yuk. Ya, ngomong gitu aja. Ya. Waduh. Pertanyaannya apa tadi? Kenapa meninggalkan itu ya? Ya. Oke. Momentum apa kenapa? Ya. Momentum atau kenapa nih? Ya sama aja. Sama aja lah ya. Why? Mulai. Dulu nih ya kehidupan saya dulu sebenarnya nggak ngawur-ngawur banget loh Bapak Ibu sekalian. Saya tuh masih ingat ibadah loh orangnya. Saya jam 2 malam itu bangun sholat. 4 rakaat. Bisa. Setengah jam sebelum maghrib buru-buru sholat. Boy, luar biasa. Asar. Dulu ingat sholat ingat sholat saya tuh. Ya kalau azannya jam 12 saya ingat ini pasti zuhur. Ingat. Gitu. Cuma nggak sholat, nggak langsung. Nah, sebenarnya baru setelah kita jalani berkarir, berumah tangga atau juga mungkin apa yang kita lakuin, semua tuh ada polanya Mas. Jadi kalau kita mau sehat, misalnya mau sehat olahraga, mau gemuk ya banyak makan, mau pinter itu belajar gitu. Cuma ada satu pola, ada sesuatu yang nggak ada polanya nih. Satu nih yang nggak ada polanya, meninggal. Kapan aja bisa meninggal. Betul. Nah kepikiran setelah meninggal itu apa kan gitu. Mulai dipikir-pikir kemudian saya kepikiran nih, saya di sini nih dari mana, lagi ngapain, terus mau kemana, lah itu. Dari mana, udah lewatin tuh dari rahim kan. Di sini mau ngapain? Apa kerja doang gitu, habis kerja mati selesai. Terus mau kemana, udah mulai mikir kayak gitu, baru deh. Orang ngapain, ngabisin waktu kerja gitu. Intinya pengen dapat uang, ya kan. Ketika dapat uang, kemudian merasa bisa untuk meraih target kebahagiaan yang diinginkan. Nah, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu sekalian. Kalau punya uang, yang pertama mau dilakuin apa Bu? Apa?
Haji. Ada lagi? Beli rumah. Nikah. Nikah. Oh, iya. Jalan-jalan, gitu kan. Dulu kalau saya pikir kalau saya udah kerja, ngabisin waktu saya untuk kerja, yang pertama dipikirin, pertama dulu ya, namanya juga masih ya masa sulit ya, pengen beli rumah, gitu kan. Iya. Pengen beli rumah, pengen beli mobil. Gitu. Ada lebihan lagi rezeki, ngajak keluarga jalan-jalan. Ada lebihan lagi rezeki, umroh atau haji. Jadi yang pertama A-nya itu beli rumah, ya properti. B-nya itu ngajak jalan-jalan, keluarga. C-nya baru umroh gitu. Atau juga mungkin ibadah. Kalau pas dipikir-pikir, berarti skala prioritas kita tuh dari A, B, C. Yang ketemu Allahnya malah di C. Kalau ada sisa waktu, kalau sempet, kalau mampu, ilah kalau gitu. Loh, kalau kita ketemu Allahnya sebelum kalaunya dapat, nah itu yang jadi masalah. Ketika A sama B-nya yang kita tumpukan, menurut saya itu sesuatu yang nggak bisa dijadiin pegangan, maksudnya Ustadz. Ibaratnya gini, kalau kita misalnya mau beli rumah, udah kebeli rumah, apa udah bisa tenang hidup? Belum menurut saya. Takut rumahnya kemalingan, takut rumahnya kebakaran. Kalau misalnya keluarga, sama keluarga, takut pasangan selingkuh, walaupun dia yang takut gitu ke saya. Gitu ya. Begitu. Kok fitnah banget rasanya. Oh iya. Orang nikah sama saya karena saya terpaksa. Wah. Namanya kan sejak menikah jadi Nyonya Ari Untung, dipanjangin Nyari Untung. Oh. Oportunis. Pemaksaan, kan? Menikah karena karisma. Salam super ya. Bagaimana? Iya. Apa sudah tahu saya maksud? Iya. Nah, kalau yang ketiga itu, kalau ke Allah itu nggak pernah bikin kita gelisah, selalu tenang. Kalau kita tumpukan semuanya ke Allah ya, ibaratnya sesuatu ketenangan itu malah sumbernya di situ. Menurut saya berarti saya merubah mindset pola pikir saya jadi CBA. Allah dulu, sisanya nanti pasti akan ngikutin. Jadi ibaratnya ketika diputar balik itu, wah kok malah lebih nyaman ya. Misalnya tiba-tiba rumah kemalingan, oh tenang masih ada Allah. Wah kerjaan gak jadi dapat, oh tenang. Kita nih hambanya Allah, Tuhan yang maha kaya. Jangan pernah ragu karena pasti kita akan diganti. Jadi hal seperti itu yang merasa saya bikin saya setelah polanya dirubah, itu berubah. Rasanya lebih nyaman. Pernah ada waktu ada acara sharing seperti ini ditanyain, Mas Ari resepnya gimana keluarga kok bisa lancar-lancar aja? Wah saya nggak punya resep. Resep saya cuma satu. Saya jalankan kewajiban saya sama Allah, Allah akan bereskan semua kehidupan saya di dunia. Wah, luar biasa. Amin. Allahu Akbar. Amin, amin. Takbir. Allah. Pintar pintar. Tolong diedit nanti ya. Gini kan gini. Oh, gini. Nah, paling seperti itu Ustaz. Jadi mungkin kenapa jadi mulai berubah setelah memikirkan hal itu dari mana, sedang apa mau kemana. Ada apa? Kegelisahan. Kegelisahan. Gitu ya? Abis ini saya mau ngapain nih? Iya betul. Gitu. Misalnya zaman-zaman ngeband, ujung-ujungnya ngeband, udah jadi anak band. Wah, saya lihat yang udah senior-senior, banyak yang akhirnya ujungnya narkoba, frustasi, nggak ada ujungnya gitu, nggak ada peaknya. Mau jadi apa? Pengusaha, pejabat paling tingginya seragamnya orange, kan gitu. Oh iya. Nabrak tiang listrik gitu ya. Bener. Oh, iya. Padahal paling tinggi lagi nabrak tiang listrik lagi. Padahal semua seragam kita terakhir warnanya padahal cuma putih kan. Nah itu dia. Menurut saya sih ya, kalau kita rubah pola pikir kita maka semuanya akan berubah. Kegelisahan itu akan hilang, kita akan tambah ketenangan gitu. Paling itu Ustaz. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang terkadang orang yang hijrah itu pada akhirnya kemudian meninggalkan kita? Lo beda sih, lo bukan teman gue lagi. Jadi teman-teman yang kemudian ya nggak asik lagi dengan kita ketika kita hijrah. Nah apa
apa respon seorang Arie Untung ketika melihat teman-teman sedikit banyak mungkin ada yang mulai meninggalkan? Wah, ini memang kejadian juga sih sebenarnya. Kebetulan dulu salah satu yang membuat saya akhirnya lebih vokal terhadap posisi saya gitu ya. Dulu gara-gara teman saya bilang gini, kenapa sih public figure diam aja gitu mengenai agamanya gitu, nggak ada yang stand out gitu, berdiri untuk agamanya, kenapa gitu. Saya bilang sama dia, saya ini public figure itu milik masyarakat, nggak bisa kita gitu, kita harus netral. Saya bilang gitu kan. Jawaban dia gini, kalau kamu nggak melakukan apa-apa, kamu justru nggak netral sama agama kamu sendiri. Kalau kamu nanti, misalnya sekarang lah, tiba-tiba Allah nyebut nyawa kamu. Kamu punya followers ratusan ribu, terus dihisap. Followers kamu buat apa? Saya tahu jawaban kamu. Apa jawaban saya? Pasti jawaban kamu bilang, buat endorse. Masa itu yang mau dikasih ke Allah? Bilang gitu kan. Kamu yakin aja, nanti saya ditinggal orang-orang nih gitu. Kamu punya Allah. Diceritain mengenai semut Ibrahim, bagaimana semut itu dengan satu tetes mencoba memadamkan apinya Nabi Ibrahim. Ketika ditanya sama burung, jawabannya, api itu nggak akan bisa matiin air itu nggak akan bisa matiin api itu. Jawabannya cuma dengan mudah, memang airnya nggak akan bisa mematikan apinya, tapi Allah tahu di mana saya berdiri. Masya Allah, itu langsung saya tergerak. Semut aja punya sifat yang lebih mulia daripada saya. Saya juga pikir, netral di dalam Islam itu nggak ada netral, ada hitam atau putih. Mobil aja netral nggak jalan gitu. Pilih yang mana? Pilih. Jadi ibaratnya kalau saya bela Allah, saya mati. Nggak bela pun saya mati. Diam aja saya mati. Mau pilih mati yang mana? Mulai deh gitu. Oke deh, nanti kamu akan dipilihkan teman-teman kamu yang lain kok. Oke, akhirnya saya, iya benar. Terima kasih untuk infonya. Kemudian saya berpikir, benar juga. Kemudian mulailah saya lebih keluar gitu mengenai pembelaan saya dengan agama. Benar Ustadz, gak ada yang belain Ustadz, sendirian. Saya lihat teman yang public figure, gak ada. Jadi apa? Ketika saya memutuskan untuk melakukan itu, yang ada apa yang datang? Haters Ustadz. Banyak minta ampun hatersnya. Waktu istri saya berhijrah, loversnya banyak. Buka pintu di rumah, banyak hijab baru. Dapatnya banyak banget hijab, banyak-banyak lovers. Loh kok saya haters? Ini kan gak adil gitu ya. Tapi Allah kasih saya yang jauh lebih indah. Istri muslimah. Masya Allah. Luar biasa ya.